Halo guys, kembali lagi bertemu dalam video gue di sini dan seperti biasanya gue akan mereview ulasan mengenai pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain yang sudah berlangsung pada malam tadi. Ya oke, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa semalam Indonesia meraih hasil yang positif dengan mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal yang dicetak oleh Romeni di menit ke-24 setelah menerima umpan sodoran dari Marcelino Ferdinand. Dan seperti biasa gue akan mengulas terlebih dahulu pertandingan dari sisi starting line up yang diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert di laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kebetulan juga semalam gue menyaksikan langsung di stadion, dimana untuk starting line up ini kayaknya Patrick Kluivert mendengarkan saran gue di video selanjutnya. Ya, ini kiper masih dipercayakan kepada Martin Pas walaupun kemarin kebobolan 5 gol saat melawan Australia, tapi yang berubah adalah susunan 3 back di belakang. Kalau lawan Australia kemarin, Kluivert menurunkan Marcel Gers, Jay Itzes, dan Calvin Verdong di trio back belakang. Kali ini trio back belakang kembali dihuni oleh Rizky Ridho, Jay Itzes, dan juga Justin Hubner yang sudah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning. Lalu di kanan dan kiri tidak ada yang berubah dari susunan formasi kala melawan Australia, yakni di kanan ada Kevin Dix dan di kiri ada Calvin Verdong. Yang berbeda juga diturunkan di dua gelandang tengah. Kalau sebelumnya menduetkan Tom Haye dan Nathan Choaon, kali ini Patrick Kluivert akhirnya menurunkan Joey Pelupessy untuk menjalankan debut di timnas Indonesia semalam kalah melawan Bahrain. Lalu di depannya ini masih sama, ya, ini ada Marcelino Ferdinand, oleh Romeni, dan Ragnar Roratmangun yang menggantikan posisi Rafael Strijk di laga melawan Australia karena Ragnar kemarin juga terkena akumulasi kartu kuning, ya. Nah, saat menerima susunan daftar pemain sebelum laga ini, gue merasa optimis ya bahwa Indonesia bisa menang lawan Bahrain karena memang inilah starting line up yang gue idam-idamkan ataupun yang gue prediksi ini adalah the winning team. Karena kenapa? Karena kemarin gue melihat jelas ketika lawan Australia itu titik lemah timnas Indonesia ada di Marcel Gers dan di Nathan Choaon, dan terbukti juga beberapa gol. Di gol pertama itu kesalahan Nathan, itu jelas karena dia menarik pemain Australia untuk dijatuhkan di kotak penalti. Lalu di gol kedua itu juga ada salah koordinasi antara Jay Itzes dan Marcel Gers. Namun semalam dengan adanya trio dari Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner, itu pemain Bahrain hampir nyaris nggak pernah menyentuh kotak penalti timnas Indonesia. Yang artinya pertahanan kita memang rapat banget. Ditambah lagi ada Joey Pelupessy di sini yang bertindak sebagai gelandang bertahan. Ini membuat Tom Haye lebih bisa kreasikan umpan-umpan distribusi bola ke lini serang. Cuman sayangnya semalam, ya, gue boleh bilang Tom Haye ini agak underperform ya, karena beberapa kali umpan-umpan dia itu kebaca sama pemain Bahrain. Bukan berarti, ya, memang terkadang pemain sedang naik turun, tapi semalam kalau gue rasa Tom Haye nggak terlalu perform yang seperti biasanya, ya. Cuman memang pas gol pertama sebelum Marcelino mengumpan kepada Romeni itu juga sodoran umpan terobosan dari Tom Haye yang bisa melihat posisi dari Marcelino Ferdinand yang kosong di bagian sebelah kanan. Nah, ini juga yang orang pada notice permainan yang cukup bagus itu Rizky Ridho di belakang memang solid banget. Berapa kali dia intercept, berapa kali dia mampu membaca permainan, membaca bola, dan bahkan ada satu penyelamatan krusial Rizky Ridho di
garis gawang, belum garis gawang sih, tapi bola itu deflect atau apa gitu ngelewatin pas, tapi ada Rizky Ridho di belakangnya dan dia bisa clearance dan akhirnya menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Emang ini anak kayaknya harus abort deh biar permainannya semakin berkembang, tapi sejauh ini memang Rizky Ridho top banget. Gua udah bilang berkali-kali ini pemain emang development yang paling bagus, paling konsisten. Ketika dipercaya dia benar-benar Spartan, dan trio di belakang ini jangan pernah diutak-atik deh kalau menurut gua, karena cukup padu dimana Idzes, Hubner dan Ridho ini saling bahu-membahu, saling membantu, saling mengcover ketika ada rekannya itu yang out of position. Dan memang semalam padu banget, gue ngelihat nggak ada ancaman-ancaman yang terlalu berarti dari Bahrain. Bahkan syutingan-syutingan dari Bahrain juga nggak ada yang shot on target, seingat gue cuma satu yang diselamatkan PES, tapi itu juga tendangannya cukup lemah. Dan akhirnya gue notice dari pertandingan sebelumnya adalah Joey Pelupessy. Di pertandingan lawan Australia gue berharap dia dikasih debut, tapi ternyata yang dimainkan adalah Nathan. Kenapa? Karena kalau gue lihat statistiknya ataupun gue lihat datanya di transfer market, Joey Pelupessy ini posisi murninya adalah gelandang bertahan ya. Dan ini yang menurut gue adalah ya, selain oleh Romeni yang akhirnya kita bisa menemukan striker tunggal, striker yang house goal, yang finishingnya bagus. Gue juga notice Joey Pelupessy ini adalah puzzle ya, kepengen puzzle yang dibutuhkan memang oleh timnas Indonesia. Dimana seperti yang gue bahas di video sebelumnya bahwa Tom Haye ini tipenya adalah di playmaker seperti Andrea Pirlo. Jadi dia harus ada orang yang menjaga pertahanan ataupun bisa membuat dia lebih berkreasi, dan semalam itu dijalankan dengan baik oleh Joey Pelupessy sebagai pemain nomor 6, sebagai gelandang bertahan murni yang juga bisa melindungi cover dari trio back sebelum nyampe ke trio Ridho, Idzes dan Hubner. Ini memang gue berharap kalau nggak ada cedera atau akumulasi kartu kuning, tim yang bertanding semalam melawan Bahrain ini harus dipertahankan di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini adalah the winning team. Dan juga mungkin Kluivert mendengarkan beberapa kritik dari supporter timnas Indonesia atau bagaimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas semalam ketika melawan Bahrain, Indonesia tidak lagi memaksakan untuk bermain ball position ataupun total football, dan lebih balik lagi kepada skema bertahan dengan lini pertahanan yang high pressing, cukup tinggi, cukup hati-hati, tapi ketika serangan balik cukup efektif. Terbukti ketika oleh Romeni mencetak gol, namun sayangnya ada dua peluang bagus juga di depan ketika tinggal mencocor bola ke gawang tapi gagal, yakni ketika Marcelino Ferdinand di babak kedua itu umpan dari Ragnar Mangun, dia kosong tapi sayang finishingnya kurang bagus. Dan juga ketika Ricky Kambuaya memberikan umpan kepada Eleanor Renders yang juga gagal diselesaikan dengan baik. Oh ya, Ricky Kambuaya juga gue notice kemarin mainnya cukup bagus, dan gue kaget ketika melihat Ricky Kambuaya karena kayaknya setelah Piala Asia dia itu memang dipanggil ke timnas Indonesia, tapi kayaknya jarang dikasih kesempatan untuk turun. Tapi kemarin sekalinya turun, wah gila, Ricky Kambuaya jauh banget permainannya, lebih tenang dan juga lebih agresif. Dan di akhir-akhir itu ada 3 gelandang yang tipenya box to box, yakni ada Ricky Kambuaya, Ivar Jenner dan Joey Pelupessy sebagai gelandang bertahannya ya. Ini keren banget. Ricky Kambuaya kemarin juga diturunin, maksudnya ketika dipercaya mainnya bisa expect luar biasa. Dan apapun itu kita sama-sama senang, sama-sama bersyukur bahwa Indonesia kembali bisa bangkit setelah kekalahan telak melawan Australia. Kita bisa meraih kemenangan walaupun cuma 1-0, gua nggak peduli. Dan juga banyak netizen yang komen bahwa ini adalah buah dari pemikiran Alex Pastor, Patrick Kluivert, nggak bisa apa-apa. Gua nggak peduli mau siapapun itu idenya, mau Alex Pastor kayak mau Patrick Kluivert kayak mau dari hantu Blau Ilham dari manapun, dari Wangsit, gua nggak peduli. Yang gua peduli adalah result di atas lapangan. Yang penting kita menang, yang penting kita bisa meraih 3 poin dan kita mempunyai peluang yang terbuka lebar untuk menuju ke Piala Dunia.
Walaupun memang kita sekarang masih di posisi keempat karena ternyata Arab Saudi itu seri ya kalau nggak salah, jadi nilainya 10 ada di atas kita, cuman beda 1 poin. Lalu di atasnya lagi ada Australia dengan 13 poin, dan di posisi puncak tentu ada Jepang yang sudah memastikan diri untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, ini masih ada waktu 3 bulan lagi. Nanti di bulan Juni kita akan kembali menjamu Cina. Kita akan kembali bermain di GBK tanggal 5 kalau nggak salah ya. Lalu nanti terakhir lawan Jepang away tanggal 10. Nah, gue berharap nanti lawan Cina kita juga bisa meraih hasil positif 3 poin, sehingga kita jadi bisa mengumpulkan total 12 poin. Dan syukur-syukur waktu lawan Jepang ya bisalah nurunin tensinya sedikit ya, soalnya kan udah lolos, mau nyari apa lagi sih gitu. Jadi kita bisa ya setidaknya meraih 1 poin lah. Jadi total kita bisa 13 poin, kita bisa nongkrong di posisi ketiga atau keempat juga nggak apa-apa. Kita masuk ke round keempat, kita melaju ke Piala Dunia lewat playoff ataupun ya step by step lah. Kita di round ketiga sekarang, lalu nanti kita bisa lolos ke round keempat asal jangan nanti kita kalah lawan Cina. Ya kita semua berharap untuk yang terbaik buat timnas Indonesia. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan dalam video kali ini. Oh ya, gue kemarin juga salut ya lagi-lagi kepada supporter dari La Grande Indonesia yang seperti biasa menunjukkan koreografi yang sangat apik dengan mengembangkan bendera, bergambarkan Garuda yang besar dengan tulisan Show Your Dignity. Kalian tunjukkan martabatnya. Semalam anak-anak timnas Indonesia bermain dengan martabat dan spirit yang sangat luar biasa, sudah bisa baik. Oke, goodbye, sampai jumpa di video selanjutnya.